Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Haji Mufiha Eskom IMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengantar manajemen. Perkenalkan, nama saya Febianti Nurrahma dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 1A Komunikasi akan mempresentasikan materi tentang wewenang dan pendelegasian. Jadi, apa sih pengertian dari wewenang dan pendelegasian itu? Wewenang yaitu hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Sedangkan pendelegasian itu yaitu proses pengalihan dan pemberian wewenang, tugas, dan tanggung jawab dari manajemen puncak kepada orang lain untuk dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Jadi, pendelegasian wewenang itu pelimpahan kewenangan tugas dan tanggung jawab dari pemberi wewenang kepada orang lain yang dianggap mampu untuk melaksanakan tugas tersebut. Nah, pada bagian yang kedua yaitu ada wewenang formal. Ada dua pandangan yang menjelaskan wewenang formal yang dimiliki oleh manajer. Yang pertama, menurut pandangan klasik. Menurut pandangan ini, wewenang itu berasal dari tingkatan yang paling atas. Artinya, manajer memiliki hak untuk memerintah. Pandangan yang kedua yaitu pandangan penerimaan. Menurut pandangan ini, bahwa wewenang seseorang timbul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Nah, untuk dapat mempengaruhi bawahan agar mau melaksanakan suatu perintah, maka seseorang harus memiliki kekuasaan atau power. Kekuasaan di sini dapat diklasifikasikan menjadi 6. Yang pertama yaitu ada kekuasaan paksaan, yaitu kekuasaan yang berasal dari pemikiran seseorang bahwa mereka akan menerima hukuman, sehingga mereka terpaksa melaksanakannya. Yang kedua yaitu ada kekuasaan balas jasa, yaitu kekuasaan yang dimiliki seseorang karena mendapat balas jasa berupa karir, bonus, dan tunjangan apabila dapat melaksanakan perintah. Yang ketiga yaitu kekuasaan pengendalian informasi, yaitu seseorang memiliki informasi dan pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang keempat yaitu kekuasaan sah. Seseorang yang diangkat menjadi pemimpin secara otomatis memiliki kewenangan sah dalam mempengaruhi dan memerintahkan bawahannya. Yang kelima, kekuasaan panutan, karena memiliki karisma pribadi, keberanian, simpatik, dan sifat-sifat yang dipercaya anggotanya, sehingga dipercaya untuk memimpin dan dijadikan sebagai panutan. Kekuasaan yang terakhir yaitu keenam ada kekuasaan ahli, yaitu hasil keahlian atau ilmu pengetahuan seorang pemimpin dalam bidangnya di mana pemimpin tersebut ingin mempengaruhi orang lain. Pada bagian yang ketiga ini ada wewenang lini, staf, dan fungsional. Yang pertama yaitu ada wewenang lini. Wewenang lini merupakan wewenang di mana atasan melakukannya atas bawahannya langsung. Wewenang ini dimiliki oleh manajer lini yang mengambil keputusan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu ada wewenang staf. Wewenang staf merupakan hal yang dimiliki oleh satuan-satuan staf atau para ahli dalam tugasnya memberi saran, rekomendasi, dan konsultasi. Yang ketiga yaitu ada wewenang fungsional, yaitu tindakan yang mengendalikan aktivitas departemen lain karena mereka berkaitan dengan tanggung jawab staf khusus. Pada bagian yang keempat yaitu pendelegasian wewenang. Pendelegasian pada dasarnya menyimpulkan dua hal. Yang pertama, proses organisir. Pendelegasian secara langsung melibatkan banyak orang dalam pembuatan keputusan, pengarahan, dan pengerjaan kerja yang berkaitan dengan pemastian tugas. Yang kedua yaitu tindakan mempercayakan tugas, kewenangan, hak, tanggung jawab, kewajiban, dan pertanggungjawaban kepada bawahan secara individu dalam setiap posisi tugas. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam melakukan pendelegasian wewenang itu meliputi 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu manajer menetapkan tanggung jawab. Manajer menjelaskan pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan oleh bawahan. Tahapan yang kedua yaitu manajer memberi wewenang untuk berbuat sesuatu. Tahapan yang terakhir atau tahapan ketiga yaitu manajer membuat suatu pertanggungjawaban. Dalam menerima tugas, karyawan yang berkewajiban secara langsung pada manajer untuk menyelesaikan tugas yang telah disepakati. Nah, pada bagian yang kelima ini ada alasan mengapa pendelegasian itu diperlukan. Yang pertama, kemampuan seorang pemimpin yang terbatas. Hal ini sesuai dengan sifat dan kodrat manusia yang memiliki keterbatasan-keterbatasan. Tidak mungkin jika seluruh pekerjaan hanya dikerjakan
yang kedua yaitu tugas yang terlalu banyak. Tugas pemimpin yang terlalu banyak jika hanya ditangani sendiri oleh satu orang, maka dapat berakibat pekerjaan tidak dapat diselesaikan secara cepat atau efektif dan efisien. Selanjutnya ada manfaat dan hambatan pendelegasian. Yang pertama itu ada keuntungan. Keuntungan dari delegasi yaitu membantu karyawan untuk menerima dan mempraktikkan tanggung jawab yang diberikan. Keuntungan ini memberikan rasa percaya diri dan kemauan mengambil inisiatif terhadap para karyawan. Ada juga hambatannya di sini. Yang pertama, pemimpin kurang yakin akan kemampuan karyawan. Yang kedua, merasa mampu untuk mengerjakannya sendiri. Yang ketiga, kurang memiliki kemampuan untuk mendidik kader. Dan yang terakhir yaitu tidak mau menanggung resiko. Selanjutnya ada delegasi yang efektif. Pendelegasian wewenang yang efektif adalah pemberian wewenang dan memperbolehkan orang lain untuk melakukan tugas mereka dengan cara-cara terbaik yang mungkin dilakukan. Nah, di sini ada 3 syarat pendelegasi yang berjalan dengan efektif. Syarat yang pertama yaitu kesediaan manajer untuk memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk menyelesaikan tugas yang didelegasikan. Syarat yang kedua yaitu komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan. Dan syarat yang terakhir yaitu kemampuan manajer untuk menganalisis faktor-faktor seperti sasaran organisasi, persyaratan tugas, dan kemampuan karyawan. Pembahasan yang terakhir yaitu ada prinsip-prinsip pendelegasian. Prinsip yang pertama yaitu ada prinsip skalar. Prinsip ini yaitu prinsip pendelegasian di mana jalur wewenang dan tanggung jawab ditetapkan secara tegas dan jelas dari tingkatan manajemen atas sampai ke tingkatan manajemen yang paling bawah. Prinsip yang kedua yaitu ada prinsip delegasi penuh, yaitu sebagian besar tugas organisasi harus didelegasikan di antara para anggota organisasi. Prinsip yang ketiga yaitu ada prinsip kesatuan perintah. Prinsip ini berpandangan bahwa setiap bawahan dalam organisasi seharusnya melapor hanya kepada satu orang atasan. Nah, mungkin cukup sekian dari materi yang saya paparkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.